Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pada fenomena kejahatan siber dan hoaks pemilu 2019. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya, Cika Rahmania, absen 9, lalu ada Cynthia Aprodita, absen 10, lalu ada Raisya Alka, absen 23, dan ada Satria Yuda, absen 27. Pemilu 2019 merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia yang diwarnai oleh partisipasi luas masyarakat, namun juga menghadapi dinamika serius di era digital. Di tengah upaya membangun pemilu yang jujur dan adil, ruang siber justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain tantangan teknis dan logistik, pemilu kini juga menghadapi ancaman baru dalam bentuk manipulasi opini publik melalui media digital yang dapat memengaruhi persepsi dan kepercayaan terhadap hasil pemilu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ancaman. Yang pertama yaitu peretasan sistem KPU. Bahaya dari peretasan sistem KPU yakni upaya masuk ke dalam sistem perhitungan suara yang dapat mengganggu integritas pemilu. Lalu yang kedua, penyebaran hoaks skala nasional. Narasi palsu terkait kecurangan pemilu dan fitnah terhadap penyelenggara negara menyebar luas di media sosial, di mana dapat memengaruhi opini publik. Lalu yang ketiga, ada polarisasi masyarakat, yakni informasi menyesatkan yang menyebabkan perpecahan antar kelompok pendukung calon, di mana akhirnya terdapat ujaran kebencian antara satu sama lain. Selanjutnya adalah tantangan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Menanamkan rasa cinta tanah air pada generasi muda sangat bergantung pada pendidikan melalui studi sejarah dan budaya. Yang kedua adalah menghargai perjuangan pahlawan. Generasi muda bisa mendapatkan apresiasi atas pengorbanan para pahlawan melalui pendidikan yang baik. Yang ketiga adalah memperkuat identitas nasional. Generasi muda dapat lebih memahami dan mengapresiasi jati diri bangsa melalui pendidikan pada saat ini. Yang terakhir adalah mengembangkan sikap toleransi. Mengajarkan toleransi juga merupakan bagian dari pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama, teknologi deteksi hoaks yang terbatas. Belum semua hoaks bisa diidentifikasi dan direspon secara real time. Yang kedua, ada kurangnya sinergi antar lembaga. Lembaga pemerintah, aparat hukum, dan platform digital belum sepenuhnya terkoordinasi. Yang ketiga, ada regulasi yang belum adaptif, di mana hukum siber di Indonesia masih tertinggal dibanding kecepatan perkembangan teknologi informasi negara lain. Yang terakhir ada gangguan. Nah, yang pertama dalam gangguan ini adalah menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal proses pemilu dengan mengancam infrastruktur teknologi informasi KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Gangguan cyber seperti peretasan, hack, pembocoran data leak, dan serangan DDoS (Distributed Denial of Service) telah menargetkan infrastruktur KPU, termasuk server, data center, dan situs web KPU, sehingga mengganggu akses dan kelancaran proses pemilu. Yang kedua, ada berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu yang dapat berujung pada konflik sosial. Cyber dan penyebaran hoax dapat menimbulkan persepsi manipulasi hasil pemilu atau kebocoran data, sehingga publik meragukan integritas proses dan hasil pemilu. Ketidakpercayaan ini bisa memicu konflik sosial di masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah merusak kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan. Gangguan cyber dan hoax merusak kepercayaan pada KPU sebagai penyelenggara, serta mencederai demokrasi karena proses pemilu dianggap tidak transparan atau tidak aman. Jika lembaga pemilu dianggap tidak mampu melindungi data dan proses, maka legitimasi hasil pemilu ikut dipertanyakan. Nah, definisi gangguan dalam konflik ini tuh adalah gangguan dan situasi yang mengacaukan atau menghambat jalan prosesnya pemilu.
baik melalui serangan cyber ke infrastruktur, pembocoran data, maupun penyebaran hoax dan konten negatif yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Kesimpulannya, kasus serangan siber dan hoaks pada pemilu 2019 menunjukkan bahwa ancaman terhadap NKRI kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga hadir di ruang digital. Serangan ini mengganggu stabilitas politik, memecah belah masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah konkret seperti memperkuat sistem keamanan siber, meningkatkan literasi digital masyarakat, membentuk tim terpadu antar lembaga untuk menangani disinformasi, serta memperbarui regulasi agar lebih adaptif terhadap ancaman digital yang terus berkembang. Kiranya sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.